Mendidik anak cinta Al-Quran. Sebagai orang tua, kita tak ubahnya seorang guru yang mengajarkan banyak hal kepada anak. Kita pula lah yang seharusnya pertama-tama mengenalkannya membaca, menulis, dan aneka macam ilmu pengetahuan serta wawasan keagamaan. Bila semua pengetahuannya ditransfer ke anak, maka Al-Quran lah yang seharusnya menjadi referensi pertama dan utama orang tua. Kalau semua buku yang diperkenalkan dan dibacakan kepada anak, maka Al-Quran lah yang seyogianya menjadi buku paling favorit baginya. Dari semua huruf yang kita ajarkan, hendaklah ia dimulai dari huruf alif. Beberapa penelitian menyebutkan bagaimana lantunan ayat-ayat Al-Quran membantu perkembangan otak bayi meskipun ia masih berada dalam kandungan ibunya. Tidaklah mengherankan jika tak sedikit anak berusia belia sudah fasih menghafalkan ayat-ayat Al-Quran karena begitu seringnya orang tuanya memperdengarkan dan membacakan kepadanya. Para keluarga ulama terdahulu pun dikisahkan dalam berbagai riwayat menjadikan rumah mereka sebagai rumah tempat belajar dan mengkaji Al-Quran. Di mayoritas negara-negara Arab dan sebagian Afrika, mereka masih memegang tradisi menghafal Al-Quran sejak anak-anak. Anak-anak diajarkan menulis dengan menuliskan ayat Al-Quran, belajar membaca dengan membaca Al-Quran. Dalam kitab Sahih Bukhari tentang mengajarkan anak-anak Al-Quran disebutkan riwayat bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah telah wafat sementara usiaku 10 tahun dan aku telah menghafal Al-Muhkam, Al-Quran. Hal ini menjadi bukti jika anak-anak memang memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran sejak dini. Bukti ini bahkan kita temukan dalam kisah seorang hafiz Indonesia termuda bernama Musa yang telah menghafal 30 juz pada usia 6 tahun. Imam An-Nanawi berpendapat bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak seperti mengukir di atas batu, yaitu lebih berbekas dan berkesan bagi hati dan ingatan mereka dibanding jika diajarkan setelah balik. Kandungan Al-Quran yang kaya akan ilmu pengetahuan dan tak henti-hentinya menjadi sumber inspirasi kehidupan umat manusia menjadi sebuah bukti nyata bahwa ia bukanlah karya tulis atau bacaan biasa. Ia datang melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang diturunkan secara bertahap. Ia menjadi pelepas dahaga bagi orang-orang yang senantiasa haus akan ilmu, menjadi penguat bagi mereka yang jenuh, dan menjadi obat bagi mereka yang sakit. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sebagai sebuah pedoman, Al-Quran bukan hanya untuk sekedar dibaca atau dipajang di balik lemari kaca, akan tetapi ia hendaklah dipahami maknanya dan diamalkan. Rasulullah SAW sendiri adalah Al-Quran berjalan, bukan karena beliau menghafal Al-Quran, akan tetapi karena akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Inilah sebenarnya hasil pembacaan tertinggi terhadap Al-Quran, yaitu ketika ayat-ayat Al-Quran dijiwai sepenuh hati sehingga menjelma menjadi karakter seorang muslim. Inilah tujuan terpenting dari mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak sejak dini. Beberapa ayat motivasi agar manusia mau membaca dan mengkaji Al-Quran antara lain: 1. Perintah mengkaji dan mempelajari Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. 2. Orang yang enggan memperhatikan Al-Quran, maka hatinya terkunci dari petunjuk. Dalam surat Muhammad ayat 24 disebutkan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? 3. Bagi orang yang malas membaca Al-Quran atau tidak sempat membacanya, maka hendaklah ia memperbanyak mendengarkan tilawah Al-Quran. Hal ini bertujuan agar hatinya tidak kering dan semakin jauh dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. 4. Al-Quran itu berbahasa Arab, bahasa yang kaya namun ia mudah untuk diucapkan oleh lisan dan dihafalkan. Sayyid Qutb mengatakan bahwa orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran, maka mereka justru semakin ingin mengkaji. Dan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran, maka hatinya akan semakin tunduk dan lembut. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, yaitu pada ayat 17, dan ayat yang sama diulang sebagai penegasan pada ayat 22, 32, dan 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? 5. Allah memberikan kelonggaran bagi mereka yang kesulitan membaca Al-Quran, yaitu dengan membaca ayat atau surah yang mudah. Hal ini agar manusia senantiasa membaca Al-Quran dan tidak menjadi orang yang hatinya enggan membaca Al-Quran. Surat Al-Muzammil ayat 20.
berbunyi, "Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran." Dia mengetahui bahwa akan ada di antaramu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan mencari sebagian karunia-Nya dan sebagian lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dari ayat-ayat tersebut, orang tua dapat menjadikannya sebagai pendorong dan penyemangat untuk mendidik anak-anak menjadi generasi cinta Al-Quran. Beberapa prinsip dan hal penting yang bisa digarisbawahi dari ayat-ayat tadi adalah: pertama, jangan hanya mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran, tetapi juga usahakan agar anak dapat memahami makna dan hikmah-hikmah dari ayat yang diajarkan kepadanya. Buatlah aktivitas tadabbur Al-Quran dan ajak anak berdiskusi. Perkenalkan ia kisah-kisah menarik dalam Al-Quran yang menjadikan anak-anak semakin tertarik belajar Al-Quran. Kedua, mulailah dengan ayat atau surat-surat pendek untuk memudahkan anak menghafalkannya. Jangan memaksakan anak menghafal ayat-ayat yang terlalu panjang jika ia belum mampu. Saat anak belajar sholat, maka orang tua membimbing anak untuk membaca surat-surat pendek sehingga otomatis anak akan menghafal dan mengingatnya. Usahakan bahwa keinginan menghafal Al-Quran datang sendiri dari dalam dirinya, bukan karena ambisi orang tua semata. Ketiga, jika anak masih merasa kesulitan, maka perbanyaklah memperdengarkan ia lantunan tartil Al-Quran agar telinganya terbiasa dengan kalimat-kalimat Al-Quran sehingga ia tidak merasa asing dengan ayat-ayat Al-Quran. Saat tartil Al-Quran dikumandangkan, maka seluruh penghuni rumah hendaknya tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kesucian Al-Quran seperti menyalakan televisi, menyetel musik, atau berbicara hal-hal yang sia-sia. Ketiga, jika anak masih enggan belajar Al-Quran, maka orang tua hendaklah memperbanyak membacakan Al-Quran dengan meniatkannya sebagai obat pencair kerasnya hati anak. Bacakanlah surat Al-Fatihah atau surat Al-Insyirah dan usaplah kepalanya. Bacakan setiap menjelang anak tidur dengan harapan agar Allah membuka hati anak untuk mau dan cinta belajar Al-Quran. Anak-anak pecinta Al-Quran akan lahir dari rumah yang cinta Al-Quran pula. Maka ciptakanlah keteladanan yang dimulai dari orang tua. Wallahu a'lam.